Halo semua, kita jumpa kembali di channel Yuki Official. Pada kali ini, Yuki Official akan memberikan tips tentang 10 kategori produk best seller untuk dijual di marketplace. Langsung saja, untuk produk yang pertama adalah produk-produk pakaian. Pakaian adalah salah satu kebutuhan primer kita sebagai manusia. Nah, dengan kata lain, produk-produk pakaian adalah produk yang akan selalu menjadi kebutuhan setiap orang. Produk-produk pakaian ini bisa jadi produk pakaian pria, wanita, atau anak-anak. Tapi yang lebih laku dan bahkan cenderung jadi best seller di marketplace ini adalah produk pakaian wanita. Nah, jadi bagi kalian yang baru ingin memulai berjualan di marketplace dan bingung ingin berjualan apa, bisa dicoba dengan berjualan produk pakaian wanita. Untuk yang kedua adalah tas. Saat ini tas sudah menjadi salah satu produk yang tak terpisahkan saat kita melakukan kegiatan di luar rumah. Dan tas juga ada bermacam-macam model dan tipenya, tergantung dengan kegiatan yang dilakukan. Ada tas anak untuk sekolah, tas untuk keperluan umum, tas untuk bepergian, sampai ke tas wanita. Tapi kalau benar-benar ingin yang best seller, biasanya lebih ke tas wanita. Terlebih lagi kalau modelnya unik dan berbeda dari model tas pasaran yang dijual di toko-toko offline. Produk yang ketiga adalah hijab. Hijab merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk seorang wanita muslimah. Tapi saat ini hijab sudah memiliki tren fashionnya sendiri. Dan pilihan modelnya sudah cukup banyak bervariasi. Itulah mengapa berjualan hijab terutama secara online bisa cukup menguntungkan. Terlebih lagi kebanyakan orang saat ini lebih suka berbelanja secara online. Selain karena harganya cenderung lebih murah, pilihan variasi modelnya pun lebih banyak. Di sini kita bisa menjual model hijab yang populer dan laku keras di pasaran, atau memilih model-model unik yang tidak banyak ada di pasaran. Produk yang keempat adalah sepatu. Sama seperti produk tas dan pakaian, sepatu pun termasuk salah satu kebutuhan pokok, terutama bagi kita yang sering melakukan kegiatan di luar rumah. Untuk sepatu sendiri, kategorinya lebih bebas. Tidak hanya sepatu untuk wanita, ada juga sepatu untuk anak-anak dan pria. Itu pun laku keras di marketplace. Baik sepatu untuk santai, maupun sepatu untuk situasi formal. Keduanya sama-sama laku. Kemudian produk berikutnya yang kelima adalah kosmetik dan skincare. Untuk produk-produk di kategori ini tidak perlu lagi dijelaskan karena pasar untuk produk-produk ini tidak akan pernah habis. Apalagi sekarang ini yang menggunakan produk-produk dalam kategori ini tidak hanya kaum wanita. Sebagian kaum pria pun sudah mulai menggunakannya. Tapi kalau ingin berjualan produk dalam kategori ini, disarankan untuk menjual produk dari merek yang sudah terkenal, dan tidak disarankan untuk menjual produk dan kosmetik juga produk skincare dari merek baru yang belum terkenal, apalagi kalau mereknya tidak terdaftar di Badan POM. Produk keenam adalah aksesoris. Sekali lagi, target pasar untuk niche aksesoris ini adalah aksesoris untuk wanita. Memang pengguna aksesoris tidak hanya kaum wanita, tapi yang kita bahas di sini adalah aksesoris yang memiliki potensial untuk menjadi best seller. Jadi tentu saja target pasarnya harus wanita. Aksesoris ini mulai dari tipe gelang, kalung, sampai ke aksesoris hijab. Kalau untuk saat ini yang lebih laku adalah tipe aksesoris untuk hijab. Produk ketujuh adalah dekorasi rumah. Sekarang ini sudah banyak orang yang mulai mendekorasi rumah sendiri dan menjadikan hal tersebut sebagai hobi mereka. Selain itu, produk-produk yang bisa digunakan untuk memperindah rumah tidak harus barang-barang mahal yang bernilai seni tinggi. Karena masih banyak produk dekorasi rumah yang lebih terjangkau dan mampu menghias rumah kita. Produk-produk yang masuk dalam kategori ini cukup bervariatif, mulai dari vas bunga, karpet dan furniture, sampai ke pajangan dan figura. Produk ke-8 adalah perlengkapan ibadah untuk muslim.
Bagi seorang muslim, tentu saja perlengkapan ibadah sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan. Apalagi perlengkapan ibadah yang portable dan bisa dibawa kemana saja. Mulai dari sejadah, sarung, peci, sampai ke mukena. Pasar untuk kategori produk ini tidak akan pernah habis, terutama saat di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Produk berikutnya yang ke-9 adalah snack atau makanan ringan. Kita semua pasti tahu, pernah mencoba dan suka makanan ringan. Kita bisa menjual mulai dari produk makanan ringan kemasan dari merek populer, sampai ke produk makanan ringan hasil industri rumahan atau buatan sendiri. Bermacam-macam makanan ringan ini memiliki pasarnya sendiri, jadi jangan takut kalau produk yang kita jual tidak laku. Jadi, kalau ada yang hobi masak atau membuat kue dan makanan ringan sendiri, jangan takut akan kekurangan peminat. Daripada punya skill tidak dimanfaatkan, lebih baik dicoba dan mulai berjualan online. Untuk yang terakhir adalah mainan anak. Namanya anak-anak pasti suka sekali mainan, apapun itu bentuknya. Kemudian, produk mainan anak itu bermacam-macam tipenya, mulai dari mainan anak yang edukatif, sampai ke mainan anak dari serial televisi yang populer. Semuanya sama-sama laku. Walaupun produk yang kita jual adalah produk mainan anak, target pasarnya lebih ke para orang tuanya. Jadi, sebelum terjun langsung untuk menjual produk dalam kategori ini, ada baiknya riset dahulu. Produk mainan anak apa yang populer saat ini? Baiklah, selesai sudah video kali ini soal tips tentang 10 kategori produk bestseller untuk dijual di marketplace. Semoga sampai di sini video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa bantuannya untuk like dan subscribe. Lalu kalau ada kritik, saran, atau request soal video tertentu, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Hai semua, buat kalian yang ingin jualan baju anak-anak dengan pastinya harga termurah dan terjangkau, yuk join jadi agen ataupun reseller kita di Yuki Shop 99. Baju yang kita jual langsung kita produksi dari garment kita sendiri ya. Atau mungkin buat kalian yang ingin buat baju anak dengan brand kalian sendiri, kita juga bisa bantu produksi. Atau buat kaos komunitas, kita juga bisa bantu buatin loh. Info lebih lanjut, kalian bisa kontak nomor di bawah ini ya. Kita tunggu kalian untuk bergabung jadi mitra bisnis kami.